Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Eh, saya baru saja mengalami kejadian selawat ya. Ini kejadian selawat pribadi yang terjadi baru-baru ini pada diri saya. Tapi nggak yang gede-gede amat ya, Bu. Maksudnya kejadiannya itu yang bukan yang misalnya kayak saya mendapatkan uang puluhan miliar, bukan bukan begitu. Jadi kesannya begini, beberapa waktu lalu kan saya mengirimkan eh, masakan rendang. Jadi saya masak rendang. Kebetulan daging di rumah itu kan banyak. Karena waktu itu saya kurban sapi, jadi stok daging di rumah itu di kulkas banyak. Jadi saya putuskan nanti kalau kalau ini supaya cepat habis itu caranya dengan saya eh, dimasak rendang lalu saya kirimkan ke adik-adik saya yang tinggalnya di berbagai daerah. Ada yang di Batam, ada yang di Labuhan Batu Utara, ada juga di ponakan saya yang di Jawa Tengah, di Magelang ya. Saya eh, berniat begitu. Jadi kemudian sewaktu itu saya masak ya. Gini-gini bisa masak rendang loh. Saya masak lalu kemudian saya masak sampai kering rendangnya. Eh, Lalu saya kirimkan ke Batam, ke Jawa Tengah, ke Magelang dan ke Labuan Batu Utara. Nah, yang lebih dahulu sampai ya dalam 3 hari sudah sampai di Batam. Nah, ya, rendang yang sampai ini saya tanya bagaimana kondisinya, apakah rendangnya masih bagus? Saya bilang gitu. Terus adik saya yang di Batam ini bilang udah nggak bagus lagi bang katanya. Udah bau, udah rasanya asem katanya gitu. Udah nggak bisa dimakan, udahlah dibuang aja katanya gitu. Terus saya mikir berarti kalau kalau yang ini aja eh, begitu, yang duluan sampai aja bau dan nggak layak dimakan, berarti yang dua lagi itu gimana? Pasti lebih kurang sama nanti, bakal begitu juga. Saya mikirnya begitu kan. Ya, tapi ya udahlah. Saya yakin akan kekuasaan Allah. Tawakal saja. Jadi saya kabarin ke adik saya yang di Labuan Batu, ya Ahmad Zazila, bahwa rendang itu kemungkinan juga akan nanti kamu terima kemungkinan bakal seperti itu, bakal eh, kondisinya udah kurang bagus. Soalnya abangmu kemarin terima dalam kondisi yang udah sudah tidak layak dimakan. Saya bilang begitu. Ya bang, nanti kita cek dan dikabari nanti kalau kalau sudah sampai. Nah, karena saya sudah merasa apa namanya, aduh gak enak nih Kak. Saya udah capek-capek masak, udah tuh gak taunya hasilnya diterimanya seperti itu. Jadi saya tengah malam kan, kalau saya tahajud saya tengah malam saya berdoa. Khusus untuk rendang ini saya doakan ya Allah saya mohon kepadamu ya Allah, tolong yang dua lagi ini barang ini ya Allah, jadikan ia sampai dalam kondisi yang utuh dan kondisi yang bagus dan bisa dimakan. Jangan sampai dia busuk dan basi. Seandainya memang sekarang ini sudah busuk ya, sudah basi ya Allah. Dengan keberkahan salawat yang saya zikirkan, dengan amal-amal doa-doa yang saya amalkan ya Allah, aku mohon jadikan ubahlah ya Allah kondisinya menjadi bagus sehingga tidak ketika diterima oleh adikku dan ponakanku bisa dimakan. Saya doakan seperti itu. Nah, singkat cerita, pas hari kelima di Labuan Batu kan kebetulan sudah sampai paling akhir hari kelima. Di Batam sampai dalam 3 hari. Di Magelang juga sampai dalam 4 hari ya. Di Magelang udah sampai duluan. Cuma karena itu untuk ponakan saya di pesantren, karena dia nggak punya handphone, jadi saya nggak bisa tanya langsung kondisinya. Jadi saya hanya bisa mengabarkan itu sudah sampai, cuma tidak langsung saya bisa tanya bagaimana, apakah bisa rasanya asam atau bagaimana. Nah, ketika sudah sampai di Labuan Batu, di tempat adik saya Ahmad, dia kabarin, "Bang, alhamdulillah rendangnya udah sampai," katanya. "Bagaimana?" Katanya, "Enak kok, masih bisa dimakan, masih bagus," katanya. Lalu saya bingung, "Masa iya? Beneran?" Saya bilang, "Iya, ini saya sudah panasin, sudah saya makan," katanya. Ya Allah, kalau beneran ya saya bersyukur sekali. Apa ya, sebuah keajaiban namanya. Masa iya, kayaknya nggak bisa diterima oleh logika dan akal sehat.
rendang yang udah basi, tapi kemudian di tempat adik saya yang di Labuan Batu nih ya udah sampai di hari ke-6 masih layak makan, masih bagus. Logika kita nggak bisa terima tuh, tapi ya apa sih yang nggak bisa kalau Allah menghendaki sesuatu. Tuh, jadi saya belajarnya di sini bahwa tidak ada sesuatu yang bisa kita tolak kalau Allah menghendaki sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menggagalkan eh, sesuatu yang Allah sudah berkehendak di atasnya gitu. Jadi saya bercerita pengalaman ini bahwa eh, apapun itu kita sebagai seorang muslim eh, kita bisa kok menyelesaikan masalah kita dengan doa. Jadi tadi problemnya adalah ketika saya merasa bahwa ini rendang tidak layak untuk dimakan. Bagaimana ini kalau sampai di sana begitu lagi? Eh, solusinya adalah kan kita berdoa, kita bermunajat kepada Allah, kita tahajud, kita sholat hajat, bermunajat kepada Allah. Kita meminta pada Allah. Lalu kita pasrahkan semua pada Allah. Kan begitu. Jadi pada dasarnya kita hanya meminta saja. Allah yang menyelesaikan masalah kita. Nah begitulah seyogyanya kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan itulah yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita ketika kita ditimpa masalah. Ini adalah masalah rendang, masalah yang sepele. Jadi Allah inginkan agar ketika kita di masalah-masalah yang lain, semua masalah apapun itu seperti itu juga. Masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah konflik, apapun itu. Selesaikan masalahnya dengan menghadap kepada Allah, minta kepada Allah. Biarkan Allah yang memberikan solusi. Ya. Jadi jangan yakin pada kemampuan kita. Kebanyakan kita kan tidak, kita menyelesaikan masalah dulu kita cari solusi A, B, C, D tanpa melibatkan Allah di dalam permasalahan kita. Itu yang salah. Yang benar adalah kita melibatkan Allah dulu, kita pasrahkan kepada Allah dulu, baru kemudian kita juga di samping kita berikhtiar mencari solusi, tetapi kalau kita tidak tahu bagaimana solusinya, kita hanya tinggal pasrah dan tawakal, begitu. Masalah rendang ini, apakah saya tidak kalau saya berikhtiar seperti apa lagi yang saya harus pakai? Hah? Nggak mungkin kan, saya harus ngapa-ngapain lagi, wong itu baru sudah di tengah jalan. Hah? Itu hanya saya pasrah saja, saya berdoa dan kita pasrah atas ke segala keputusan Allah. Gitu teman-teman. Jika Anda senang dan suka dengan video ini, silakan share video ini sebanyak-banyaknya sehingga semakin banyak orang yang bisa memfollow akun TikTok saya ini dan akun YouTube juga, dan semakin banyak orang yang tercerahkan, terpahamkan, dan semakin yakin atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.